Apa ya? Nah, seperti sarung biasa. Insya Allah kenapa? Depannya harus tebal, karena yang tebal itu di depan. Seperti ini. Kita seperti itu. Nampak nggak? Nampak nggak, Pak? Enggak kan? Nah, tuh kenapa kan? Itu jangan lihat tengok. Nampak nggak? Enggak kan? Jadi kalau misalnya ada begini, nah loncengnya enggak. Ya, oke, hah? Enggak ngebendul. Oke, seperti ini dulu. Pertama, ya. Kalau bapak ibu nengok orang bangla, orang apa, pakai kain kafan, jangan protes. Ih, nampak. Harus. Dan mereka kemarin itu lagi sujud nampak, tapi ya aja. Ada yang sampai ngikatnya sampai sini, sampai lutut. Jadi ketika sujud itu, dia nampak ya. Nah, jadi Indonesia ya apik lah. Rata-rata Indonesia apik. Ya. Seperti ini pertama. Ya, untuk bawahnya. Ini sudah nggak pakai dalaman lagi lah dari pagi belajar. Ya, kalau mungkin udah sering di pondok mungkin sudah sering. Ya. Ya anak pondok. Nah, yang bawahnya, yang atasannya. Ini kita nggak pakai sabuk dulu. Ya, misalnya nggak ada sabuk. Untuk atasannya sebelum tawaf biasa aja. Ini agak kecil dikit, masuk sini. Ya ulang. Yang ini, yang kiri. Nah, masuk sini. Ini aja. Ini seperti ini. Gampang nggak, Pak? Gampang ya? Jadi masukkan sedikit, dah selesai. Ini kerugiannya apa? Kerugian kalau sholat jatuh terus. Jatuh. Jadi sholat jatuh, ya. Ketika bersujud jatuh. Hati-hati kalau seperti ini. Kalau seperti ini modelnya, ketika jatuh dan ketika mau sujud, hati-hati Pak. Kalau jatuh, jangan begini. Ya kalau begini, maka ini kan bukan benda yang di bawah, artinya benda yang dipakai. Berarti sujudnya tidak sah. Ya, saya pernah belajar kalau ada sorban jatuh, begini kan, ini kan jatuh nih. Ini, maka sujudnya tidak sah. Anggota sujudnya ada yang Terhalang. Maka geserkan begini. Ya, kalau untuk laki-laki. Kalau pakaian yang dipakai menutup anggota, kecuali memang udah dipakai sejadah, apa? Ini kan bukan sejadah pakaian, ya. Pertama, ini pun resikonya sering jatuh kalau pakai seperti ini. Kalau saya seperti ini, Pak. Ketika ini pakai seperti ini masukkan, ini masukkan, pakai sabuk. Sabuknya di luar. Ketika sholat, dia nggak akan jatuh. Sabuknya di luar. Jadi yang pakai yang luar mau ditarik, Pak, coba tarik Pak. Tarik pas kotnya. Ini testimoni. Tes tuh. Iya. Coba tarik Pak. Saya jatuh. Ini kan ketika tawaf kan bisa. Lepas nggak? Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kalau ketinggalan, ibunya bapak. Nah, coba kalau nggak diikat. Copot gimana? Begini. Ya, ini kalau seperti ini. Jadi ketika sholat zuhur, sa'i seperti ini. Ketika tiap tawaf, tinggal keluarkan aja. Enteng nggak Pak? Enteng. Masih jalan. Nah, jangan bapak-bapak. Ini kalau praktekkan nanti di rumah, gampang nggak Pak? Gampang. Saya pakai ini. Ya, jadi kalau ini dari pagi itu sudah begini Pak. Dari sholat duha, hari terakhir di Madinah nih, duha, ziarah, makan, tuh nggak apa? Tertutup nggak ininya? Modelnya tertutup nggak? Yang penting itu depannya. Karena kalau copot yang malu gini kan? Gini yang malu. Nggak copot bapak tarik pun tadi malah bapak ikut. Coba kalau nggak pakai sabuk. Nah coba, kita pakai sabuk ya. Nanti copot nggak? Ya ketarik copot ya lepasnya. Ya saya ulang lagi. Jadi begini, bin Ali, misalnya di bin Ali, Pak yang pakai kaos lepas kaosnya. Ketika lepas kaos, ke dalam lepas dalamnya. Oke, ini ketika sholat zuhur, asar, sa'i seperti ini. Ketika mau tawaf, tinggal keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
nggak terhalang. Ya. Setelah sa'i selesai, setelah tawaf selesai, mau sholat 2 rakaat, sholat tawaf, tinggal masukkan tangan. Nah, simpel Pak? Simpel ya? Nah itu terserah. Kalau yang pakai seperti ini, nggak pakai sabuk, gini. Nah begini, pakai sabuk. Jadi ketika sholat sa'i seperti ini, ketika mau tawaf keluarkan gini lagi. Ketika rukuk sujud dia akan jatuh biasanya. Saya sering begitu, saya pernah pakai metode seperti ini. Kekurangannya adalah sering jatuh. Yang kedua kita banyak ngerapiin lagi. Yang kedua kekurangannya akan Allah uji ketika dingin. Ya gimana? Seperti ini berarti pakai penutup kepala. larangan yang dilanggar. Berarti bayar Dam. ini kan. Jadi kalau sudah diikat seperti ini Pak, tadi pakai sabuk, kita mau bergerak nggak bisa. Ya, seperti baju. Kalau yang pakai sabuk di luar. Oke. Intinya ketika tawaf, tangan kanan pundaknya harus terbuka. Kalau ada orang lain ketika tawaf tertutup seperti ini, jangan ditegur dulu. Bisa jadi dia sedang tawaf Sunnah. Waktu saya tawaf sunnah, haji. Lah, tawaf sunnah. Oh, apa. Jadi saya seperti ini ketika tawaf, ditegur, haji. Maksudnya nampakkan ininya. Nah, hal tawaf sunnah. Oh, apa. Ya, jadi jangan tegur dulu. Tapi ketika ada orang yang sholat, dia sholat sunnah, sholat apa, dia seperti ini, kita dapat pahala menegur Pak. Kenapa? Terbukanya seperti ini hanya ketika tawaf rangkaian umroh. Kalau tawaf sunnah, ya, ini tak boleh, ya, harus tertutup. Ya, ketika tawaf sunnah, ketika sholat, ya, tegur aja, haji. Oh, dia paham. Banyak seperti itu Pak. Ketika mau sholat misal zuhur di depan Ka'bah, di sana dia tawaf baru 3, udah azan, nah, dia berhenti, dia sholat sunnah, haji. Baru dia ngerti. Nah, ya. Ketika tawaf baru 2, baru 3, azan teruskan aja. Pas ketika tawaf berhenti. Biasanya ketika Bapak Ibu tawaf sunnah, kalau untuk tawaf umroh, kita akan lihat waktunya jangan sampai sholat di depan Ka'bah, karena pasti akan berpencar dengan ibu-ibu. Kasihan. Biasanya kita lihat waktunya kalau tawaf umroh, rangkaian umroh, jangan sampai bentrok dengan waktu sholat. Kalau bentrok dengan waktu sholat, kasihan ibu-ibu. Bapak-bapak bisa berjamaah di sini di depan Ka'bah, ibu-ibu di belakang, susah ngumpulnya lagi. Ya. Tapi kalau ketika tawaf sunnah, Bapak datang ke Masjidil Haram, datang sudah pakai ihram Pak. Kalau mau sholat di depan Ka'bah, tawaf sunnah itu pakai ihram terus, meskipun pakai celana dalam, boleh. Yang tidak boleh pakai pakaian selain dua itu ketika tawaf rangkaian umroh. Ingat ya, Bapak-bapak, kalau tawaf selain rangkaian umroh, sholat 5 waktu, tawaf sunnah, boleh pakai celana pendek. Saya pakai celana pendek. Tahun pakai kaos akan ketahuan nampak. Nah, akan ditarik. Kecuali Bapak Ibu bawa kaos masuk tas, nanti ke dalam pakai kaosnya baru boleh. Tapi kalau dimasuk bapaknya pakai kaos, haji usir, nggak boleh. Karena masuknya itu masuk ke peraturan Ka'bah khusus orang yang tawaf dan ihram. Ada segmen video kan masuk entry for ihram. Nah, oke, selesai. Jadi terserah bapak-bapak mau metode pakai banyak. Iya, silakan.